Jumpa lagi bersama Ibu Lisa Isa Hadiah PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 6 tentang perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah subpokok bahasan yang kedua, yaitu tentang kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum memulai, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bentuk negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama di sini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, dan yang kedua adalah pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pertama, yaitu pasal 1 ayat 1. Kemudian yang kedua, pasal 18 ayat 1, dan yang ketiga, pasal 18 ayat 2. Keempat, pasal 25A, dan kelima pasal 37 ayat 5. Pada subpokok bahasan pertama, pasal-pasal ini sudah kita bahas. Tapi baik, akan Ibu ulang kembali. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI ini merupakan tekad bangsa Indonesia yang diinspirasi oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya. Kemudian pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan khusus tentang bentuk negara. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Baik, para peserta didik, sekarang kita akan melihat keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Dadang Sundawa. Ya. Keunggulan yang pertama yaitu Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika. Kedua, memiliki keanekaragaman dalam kehidupan sosial budaya
keanekaragaman yang dimiliki Indonesia menjadikan potensi untuk mengembangkan diri menjadi bangsa yang besar, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki konsep wawasan Nusantara. Indonesia memiliki keanekaragaman, namun prinsipnya tetap satu pandangan, yaitu bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Selanjutnya, Indonesia memiliki semangat Sumpah Pemuda, tumpah darah satu, berbangsa satu, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, itu akan terus dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, memiliki tata krama dan keramah tamahan. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai bangsa yang ramah dan sopan, sehingga menarik bangsa-bangsa lain untuk datang berkunjung ke Indonesia. Ya. Selanjutnya, yang keenam, memiliki letak wilayah yang strategis. Indonesia berada pada posisi silang dunia, dan ini menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang ramai dan diperhitungkan oleh dunia. Kemudian selanjutnya yang nomor 7, memiliki keindahan alam, keanekaragaman adat budaya, flora dan fauna yang menjadikan Indonesia dikenal di seluruh dunia. Selanjutnya, 8. Indonesia menjadi salah satu keajaiban dunia. 9. Memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia ada sekitar 5.193.250 km persegi. Dapat kita bayangkan begitu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan dan lautan. 10. Indonesia memiliki tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu mari kita jaga. Mari kita jaga sumber daya kekayaan alam kita agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita kelak. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.